Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmi Fauziah Rahayu, spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi kepala leher. Sebagai salah satu dosen dari Prodi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret ingin menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, yaitu seorang dokter dengan wawasan kesehatan komunitas. Dan hal tersebut sejalan dengan visi dari program studi dokter spesialis radiologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, yaitu menjadi institusi pendidikan dokter spesialis radiologi yang berorientasi pada komunitas. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu mata kuliah yang diberikan adalah mata kuliah fototorak pada kasus tuberkulosis paru, di mana kasus TBC paru ini masih merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Pada mata kuliah ini akan diberikan dengan metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery, maka saya atau dosen harus memberikan materi dan skill kepada mahasiswa dan memastikan bahwa skill tersebut bisa difahami. Kemudian dilakukan interaksi atau interaction, yaitu suatu usaha seorang dosen atau saya untuk bisa memberikan ilmu ataupun materi yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Sedangkan assessment-nya adalah suatu metode penilaian apakah skill atau materi yang saya berikan bisa diterima, dipahami, dan kemudian dijadikan kemampuan atau skill oleh mahasiswa. Deskripsi dari mata kuliah gambaran fototoraks pada kasus tuberkulosis paru atau TBC paru adalah mata kuliah di mana mahasiswa harus bisa menilai dan memberikan ekspertise apakah ada atau tidaknya infiltrat, ada tidaknya kavitas, ada tidaknya kalsifikasi, maupun ada tidaknya gambaran kerusakan paru yang kita sebut sebagai suatu destroyed lung. Dan mahasiswa juga mampu untuk menyimpulkan dari deskripsi yang ditemukan pada foto torak tersebut. Mata kuliah ini diberikan dengan capaian pembelajaran bagaimana mahasiswa bisa menilai dan mendiagnosa ada tidaknya infiltrat, ada tidaknya kavitas, ada tidaknya kalsifikasi, dan ada tidaknya gambaran kerusakan paru atau destroyed lung pada foto torak, dan menyimpulkan deskripsi tersebut serta membuat diagnosa dan diagnosa banding yang diturunkan dalam CPMK. Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini adalah mahasiswa dapat mendiagnosis dan menilai ada tidaknya infiltrat, ada tidaknya kavitas, ada tidaknya kalsifikasi, dan ada tidaknya gambaran destroyed lung pada foto torak serta membuat diagnosis bandingnya. Sistem atau metode pembelajaran ini diberikan dengan pemaparan materi oleh dosen, yaitu oleh saya, dan kemudian diikuti dengan melakukan praktek. Kemudian untuk menilai apakah materi, skill, dan semua yang diberikan pada mata kuliah ini, maka dilakukan suatu penilaian atau assessment. Penilaian ini diberikan dengan melakukan atau membuat suatu video oleh mahasiswa berupa penugasan. Dosen memberikan penugasan bagaimana mahasiswa bisa membuat video yang terdiri dari interaksi antara pemeriksa dan pasiennya. Pada video tersebut, mahasiswa bertindak sebagai dokter yang sedang menjelaskan foto torak kepada pasiennya. Kemudian, video tersebut mahasiswa akan mengumpulkan dalam link atau Google Drive yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian, dosen atau saya akan melakukan penilaian dari video tersebut berdasarkan checklist penilaian yang sudah ditentukan. Pada kesempatan ini kita akan melihat kuliah dan praktik dari mata kuliah gambaran foto torak pada kasus TBC paru. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ya.
Ya, pada pelajaran kali ini, kuliah kali ini kita akan membahas mengenai gambaran fototorak pada kasus tuberkulosis atau TBC paru. Kenapa? Karena ini masih merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan di negara kita, ya. Jadi, TBC itu disebabkan oleh infeksi kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis, di mana dia akan pertama dia akan dorman dulu, akan mengendap dulu di dalam paru-paru kita, kemudian pada kondisi di mana daya tahan tubuh kita menurun, maka dia akan relapse, ya, akan menimbulkan gejala yang baru, ya. Nah, prevalensinya sekitar 1,3 juta kematian. Banyak pada pasien-pasien dengan HIV ini sangat mudah terjadi untuk TBC paru, ya. Dan sekitar 25% populasi dunia ini terkena TBC. Gejalanya yang pertama adalah terlihat, ya, kalau pada gejala yang ringan tuh seperti normal-normal aja, sehat. Tapi kalau yang berat, pasiennya batuk, tidak sembuh-sembuh, kemudian batuk yang mengeluarkan darah, ya, kemudian juga sampai kurus badannya gitu. Nah, itu semakin lama semakin memberat jika tidak diberikan terapi yang optimal. Nah, sebagai residen radiologi, maka kita atau Anda harus memahami bagaimana gambaran dari foto torak, karena dengan foto torak itu paling mudah untuk melihat kelainan. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah gambaran foto torak yang normal. Prinsipnya kalau pada foto torak atau sesuatu yang menggunakan sinar X, ya, ini kalau udara itu pasti akan menimbulkan warnanya hitam. Kalau hitam itu kita sebut sebagai gambaran lusensi, ya. Tapi kalau benda padat yang ada di rongga dada kita itu ada jantung, ada tulang, ya, ada kulit. Itu kalau dikasih sinar X warnanya akan menjadi putih. Nah, karena paru-paru itu isinya adalah udara di dalam bronkus, kemudian di dalam alveoli, maka paru-paru itu akan dominan berwarna hitam. Seperti ini. Ada sebagian yang warnanya putih, tidak hitam seluruhnya, karena di dalam paru-paru itu isinya ada bronkofaskuler, ada bronkus dan ada vaskuler. Ya, jadi ada sebagian yang warnanya putih, tetapi warna putih ini tidak dominan seperti gambar jantungnya. Itu, ya. Jadi warna putih ini hanya ada di sepertiga medial, kemudian juga di 2/3 bawah, 1/3 sampai 2/3 bawah. Jadi kalau gampangnya, yang namanya si TBC itu kumannya tuh khas. Kenapa khas? Karena satu, lokasinya pasti khas. Pada foto torak kita melihat gambaran kelainannya pasti ada di daerah apex atau di bagian atas dari paru-paru, gitu, ya. Nah, kalau pada gambaran yang normal yang saya jelaskan tadi, harusnya dia ada hanya di 1/3 medial dan ada di 2/3 bawah. Jadi kalau di atas ini harus hitam, karena tadi dia isinya adalah apa? Udara. Kalau di atas itu ada putih-putih, maka itu pasti nggak normal. Nggak normalnya bisa spesifik tadi, ya, si kuman TBC. Kadang-kadang ada juga pada pasien dengan diabetes dia tidak di atas lokasinya, tetapi bisa di bawah atau di tengah. Tapi khas juga dia selalu menempati lobus atau segmen yang paling atas, gitu, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat gambarnya seperti ini, paru-parunya hitam normal, jantungnya putih, tulangnya putih, ada corakan bronkofaskuler, tapi dia arahnya adalah ramai di daerah 2/3 bawah dan di 1/3 tengah. Di sisi lateral sini kosong, tidak ada kita lihat gambaran corakan bronkofaskuler. Di atas itu tidak ada sama sekali juga. Ya, sampai di sini bisa difahami, ya. Oke, nah, ini gambarannya tadi. Saya bilang lokasi infiltrat itu adalah kuman, ya. Adalah Mycobacterium yang terlihat pada gambaran foto torak. Lokasinya pasti di apex.
Dia saya katakan tadi khas yang pertama lokasinya, yang kedua penyembuhannya, dia menimbulkan gambaran fibrosis atau penarikan-penarikan dari jaringan paru. Ini kalau di di makroskopisnya gambarannya kerusakannya akan jadi seperti ini. Khas yang ketiga adalah dia menimbulkan gambaran kavitas. Kavitas itu lubang-lubang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi, kok ada jantungnya putih, tulangnya putih, tapi paru-paru yang perjanjiannya tadi warnanya hitam jadi putih. Lokasinya di atas lagi. Ini pasti sudah jelas TBC. Itu ya, mudah ya. Oke. Nah, ini ada juga gambarannya. Nah, kalau kita lihat zoom, ini banyak sekali, bukan hanya di atas, Dok. Iya, karena ini ada juga pembagiannya. Lesinya minimal, kemudian lesinya luas ya. Lesi minimal atau lesi luas. Kalau lesi minimal dia hanya ada di apex saja, tapi kalau luas ya semuanya di kedua lapang paru. Pada pasien-pasien dengan imunokompromis seperti pasien dengan TBC, maka infiltratnya itu akan sangat mudah menyebar seperti ini. Hasilnya adalah gambarannya kita bisa melihat gambaran tadi, kavitas ya. Nah, hasil yang berikutnya adalah dia bisa menimbulkan gambaran ini, perselubungan atau suatu konsolidasi. Karena kuman tadi sangat banyaknya, maka dia akan menimbulkan gambaran yang berupa opasitas ataupun warna putih yang sangat padat, hampir menyerupai tumor ya. Tapi ini sebenarnya adalah proses TBC. Nah, selain itu, terutama pada anak-anak, pada primer kompleks TB, kadang-kadang kita tidak bisa lihat gambaran infiltrat, tapi kita lihat gambaran suatu penebalan dari kelenjar getah bening yang ada di hilus. Nah, ini kalau dapat gambar yang kayak gini pada anak-anak dengan klinis berat badan tidak naik, gitu ya, kemudian sulit makan, gitu. Nah, sebaiknya dikonfirmasi juga dengan mantuk tesnya. Kalau mantuk tesnya positif, maka dia adalah suatu primer kompleks TBC. Jadi ini yang saya bilang tadi dorman tadi ya, pada anak-anak dia bisa gejalanya hanya primer kompleks TB tanpa keluhan gitu. Dan seringkali ini adalah tertular oleh orang di sekitarnya dan itu tidak disadari seperti itu. Nah, ini kita lihat ini infiltratnya sangat banyak, terutama di sisi sebelah kiri ya, dengan gambaran bronkogram, kemudian ada kavitas nih yang khasnya. Walaupun dia menyebar keseluruhannya, tapi dia tetap ada kelihatan gambar kavitas. Seperti itu. Nah, ini kita lihat gambaran tadi yang primer kompleks TB itu dia dorman sebelum kelihatan gambaran infiltratnya, tapi ada hilus-hilus yang menebal yang menimbulkan gambaran dari bone focus. Nah, ini komplikasi dari TBC ini apa? Karena kadang-kadang pada usia muda kondisinya bagus, sehat-sehat itu nggak kelihatan infiltratnya, tapi dia muncul dengan gambaran efusi pleura. Pasien datang dengan sesak nafas, ya. Kemudian jalannya membungkuk atau dia lebih nyaman tidur ke posisi yang tidak ada cairannya, gitu ya. Jadi posisi tidurnya kok miring ya dok, saya enaknya. Nah itu kemungkinan dia ada komplikasi dari TBC atau kadang-kadang dia munculnya TBC-nya adalah gambaran efusinya. Infiltrat kadang-kadang juga nggak muncul. Nah, ini juga kita lihat gambaran efusi ya, efusi pleura. Nah, ini komplikasi yang lebih berat. Komplikasi yang lebih beratnya adalah suatu kerusakan yang permanen dari jaringan paru ya. Karena proses tadi dia khas karena dia menimbulkan bekasnya selain gambaran fibrosis, dia juga akan menimbulkan gambaran apa? Kalsifikasi ya. Jadi kayak semacam penulangan tapi ada di jaringan paru. Seperti ini. Kalau ini sudah berat sekali ini karena sudah tidak ada jaringan paru yang normal. Semuanya sudah hancur yang kita sebut sebagai suatu destroyer tulang. Ini juga bekas TB itu khas ya. Tadi khas karena kumannya khas, Mycobacterium TB. Yang kedua lokasinya khas, yang ketiga penyembuhannya khas ya dengan fibrosis, dengan kalsifikasi atau ini yang namanya penebalan pleura atau Schwartz. Schwartz itu adalah suatu kondisi irreversible di mana terjadi kerusakan jaringan paru yang dia itu prosesnya lama dan akan menarik organ yang normal. Apa organ yang normal di situ? Mediastinum, ya, jantung, trakea. Kemudian yang lebih berat lagi adalah intercostal space, ya, yang awalnya dia
rongga dada kanan dan kiri simetris karena proses dari penarikan oleh bekas TBC tadi, dia akan menimbulkan penyempitan. Jadi tidak simetris rongga paru kanan kiri ya, makanya pasien cenderung posisinya juga tidak tegak gitu ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang namanya miliar TB. Kalau miliar TB ini nanti kalau diperiksa sputum, yaitu diagnosa penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosa kan dengan sputum ya. Ini tidak negatif ya, tidak seperti yang tadi. Kalau yang infiltrat tadi semuanya positif pasti sputumnya. Kalau pengambilannya benar, ya teknik pengambilan sputum itu kan tidak mudah, J. Nah, pada miliar TB ini negatif, tetapi hati-hati pada kondisi yang miliar seperti ini, dia penularannya sangat cepat, ya, sangat menular. Jadi kalau berdekatan, tidak pakai masker dalam waktu yang lama, mungkin bekerja sepanjang hari, ini akan sangat mudah menular, terutama pada pasien dengan imunokompromis atau daya tahan tubuh yang rendah. Nah, komplikasinya tadi ya, pada pasien TBC mudah sekali terjadi infeksi karena jamur. Kemudian dia juga ada bronkiektasis, artinya ada suatu dilatasi atau pelebaran dari bronkus yang irreversible, ya, bronkiektasis. Kemudian ada pseudoaneurisma arteri, empiema, fibrotorak, dan fistulobronchopleural. Nah, ini komplikasi yang terparah seperti ini yang saya bilang ya. Ada suatu gambaran kerusakan yang permanen dari jaringan paru. Kita nggak bisa lihat lagi gambaran jaringan paru yang normal, bahkan jantungnya sudah tertarik semua, trakeanya tertarik semua. Ya, ini yang suatu destroyed lung atau paru yang sudah rusak irreversible. Nah, ini juga sering juga datang ke rumah sakit, pasien muda, aktivitas biasa tiba-tiba datang dengan keluhan yang sangat sesak, ya. Ternyata ada suatu proses atlektasis. Atlektasis itu artinya ada volume yang hilang, ada loss of volume, ada kolaps dari jaringan paru sebagai komplikasi adanya TBC. Ya, umumnya atlektasis ini bisa terjadi karena trauma seperti itu ya, tapi spontan tanpa ada keluhan itu terjadi karena komplikasi dari TBC. Ya, dan ini banyak ya, orang lagi kerja tiba-tiba sesek banget ya, ternyata parunya kolaps. Ini gambaran jamur karena komplikasi dari tadi, dari TBC-nya. Ya, ini ada TBC-nya, kita lihat ada swarte-nya, ada efusinya, ada fibrosis, ternyata ada gambaran khas ya, ada popcorn like appearance di situ ya, ada klasifikasi dengan halo. Nah, di sini ya yang menimbul yang khas untuk suatu proses infeksi karena jamur sekunder karena TBC. Ini tadi komplikasi berikutnya ada dilatasi atau pelebaran dari bronkus yang permanen yang kita sebut sebagai bronkiektasis sebagai suatu komplikasi dari TBC. Kadang-kadang pada foto torak kita juga susah menilai dan kita memerlukan gambaran lain yaitu CT scan. Kalau di CT scan kita bisa lihat lebih jelas gambarannya, lokasinya ini di atas ya, di apex, infiltrat dengan gambaran kavitas. Ini sudah terdiagnosa untuk TBC. Dan juga kita bisa lihat gambaran lain seperti gambaran tree in bud sign ya, seperti jadi ujung-ujung pohon ya. Nah, ini ya. Nih seperti ini. Ini juga khas untuk gambaran TBC. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih kira-kira sama Dokter Ami. Nah, Dokter Ami ini kasusnya ini infiltrat ada ya, ada infiltrat. Terus lokasinya di apex ya, atau kalau mau dibagi ya ini ada suprahiler ya, kemudian di setinggi hilus kita sebut parahiler, di bawah hilus kita sebut sebagai parakardial ya. Ini ada infiltrat di lokasinya di suprahiler, kemudian dia dengan gambaran kavitas ya kan, ada fibrosis, yang sebelah kiri ada konsolidasi ya. Jadi ini adalah suatu TBC ya. Kira-kira lesinya minimal atau luas kayak gini nih. Ini kalau sudah mengenai dua paru disebut juga sebagai duplex TB ya, itu luas ya. Oke. Nah, ini coba lihat lagi kita. Coba Dokter Mariama mungkin bisa, ada infiltrat ya.
Nah, infiltratnya di mana? Sama ya, lokasinya ada di apex dengan gambaran fibrosis ya. Ini juga kanan kiri ada sebenarnya ya. Di sini dia sudah fibrosis ya. Nah, ini juga gambaran TBC. Jadi gampang lihat pertamanya kamu harus lihat dulu daerah apex. Ya, Pak perlu ditutup gambar bawahnya. Loh, kok di sini ada putih, harusnya kan hitam. Itu pasti ada sesuatu. Nah, demikian kuliah pada pagi hari ini, dan untuk penugasan selanjutnya nanti masing-masing murid, masing-masing mahasiswa akan saya beri tugas ya untuk menjadi dokter dan menjadi pasien. Kemudian yang bertugas sebagai dokter itu akan menjelaskan kepada pasiennya ada gambaran pada foto torak dengan TBC. Kemudian tugas tadi nanti dikumpulkan dalam bentuk video dan dikirim ke Google Drive yang nanti akan saya berikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Gali, saya dokter dari bagian radiologi. Saya dengan Bapak Ari nggih. Bapak Ari ini sudah melakukan pemeriksaan ronsen dada nggih. Saya akan menjelaskan untuk hasil pemeriksaannya. Yang pertama, ini hasil ronsennya Bapak Ari, kesannya seperti ada banyak bercak-bercak putih. Di mana kalau bercak putih di paru-paru itu bisa disebabkan karena infeksi. Normalnya itu paru-paru dominannya diisinya oleh udara, sehingga gambaran di ronsennya atau dari hasil pemeriksaan ronsennya itu baiknya, yang bagusnya itu gambarnya warnanya cenderungnya dominan hitam. Nah, di sini Bapak bisa lihat sendiri banyak sekali bercak-bercak putih hampir di kedua parunya Bapak Ari. Kemudian di bagian atas parunya Bapak Ari yang sebelah kanan ini ada seperti gambaran bercak putih bercampur hitam yang diselubungi oleh lapisan putih yang cukup tebal, atau bahasa medisnya kami disebutnya dengan kavitas. Nah, tampakan seperti ini biasanya sering ditemukan pada kasus-kasus tuberkulosis. Dari analisa kami, dari hasil gambaran ronsennya Bapak Ari memang mengarah ke gambaran TBC atau flek paru atau tuberkulosis. Sehingga saran kami nanti untuk selanjutnya tata laksananya akan mengikuti dari dokter paru nggih. Jadi nanti Bapak monggo silakan ke dokter parunya untuk mendapatkan program terapi. Seperti itu. Nanti misalkan ada evaluasi dari dokter parunya mengenai ronsennya, nanti akan kita jelaskan kembali ke Bapak Ari. Oke. Pripun Bapak, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Izin dokter, untuk kondisi saya apakah sudah parah atau bagaimana dokter? Oh, J. Kalau untuk dari gambaran ronsennya memang untuk gambaran infiltratnya atau bercak putihnya sudah ada kedua lapang paru, sehingga memang ini bisa dibilang sudah ke kategori yang luas untuk infeksi TBC-nya. Karena kalau infeksi yang ringan atau yang minimal biasanya hanya ada di bagian atas parunya aja. Cuma kan dari ronsennya Bapak Ari ini sudah ada di kanan dan kiri atau duplex bahasa medisnya seperti itu. Nah, sebenarnya nanti untuk terapinya nanti ikut dari dokter parunya. Mudah-mudahan sih kondisinya Bapak Ari cepat kembali pulih dan tidak mengalami perburukan kondisi. Ada lagi mau tanya? Assalamualaikum, selamat pagi dengan Bu Mariana. Iya, ya. Ya, saya dengan Dokter Inggar, saya dari bagian radiologi. Kemarin Ibu sudah melakukan foto ronsen dada ya untuk pemeriksaan penunjang sebagai bukti ini nanti ke arah mana sakitnya Ibu. Kemarin keluhannya apa nih? Batuk ya, batuk ya. Jadi makanya dilakukan pemeriksaan ronsen. Ini saya sebagai radiologis ingin menyampaikan hasil dari foto ronsen Bu Mariama ya. Ini Ibu bisa lihat dari hasil foto yang kemarin Ibu lakukan. Nah ini ronsen yang Ibu lihat ini kan banyak bercak-bercak putihnya. Biasanya foto ronsen yang ada bercak-bercak putih ini itu menandakan adanya proses infeksi di paru-paru. Normalnya paru-paru kita itu kan isinya udara. Nah, itu tergambarkan di foto ronsen itu hitam.
Namun di foto ibu ini banyak bercak-bercak putihnya, infiltrat kita namanya ya. Nah itu mengarah ke adanya infeksi di paru-paru. Nah ini di sini ibu bisa lihat, kita lihat bersama ya, ada bulatan-bulatan. Ini kita sebut kavitas, bulatan-bulatan yang tempatnya di bagian atas paru-paru. Nah, itu merupakan tanda khas ke arah infeksi yang disebabkan oleh kuman tuberkulosa. Biasanya yang kita sebut flek paru ya, orang-orang awam biasanya sebut flek paru, namanya itu TBC paru. Ya, ditambah dengan gambaran infiltrat putih-putih di bagian yang lainnya, di paru kanan dan kiri. Nah, ini nanti untuk selanjutnya Ibu akan kembali ke dokter paru ya, kemarin yang mengirimkan permintaan ini. Nanti untuk tata laksana selanjutnya, terapinya nanti dari beliau gitu nih. Ada yang mau ditanyakan Ibu terkait dengan gambar ronsen yang kemarin? Anak saya punya anak masih kecil 2, juga harus ronsen enggak? Kalau untuk anak-anak biasanya nanti ada pemeriksaan tersendiri ya. Jadi kalau untuk pasien anak itu nanti ada sistem scoring ya. Nanti sistem scoring tidak langsung difoto. Nanti ada yang namanya pemeriksaan tes mantuk. Mantuk tes nanti kalau misalkan dari mantuk tes ada scoringnya itu belum memenuhi, biasanya nanti dilanjut dengan foto ronsen kayak gitu. Oh ya ronsen buat anak-anak. Nggak apa-apa, ya kan tidak rutin untuk ronsen berulang. Biasanya nanti yang akan di ronsen ulang untuk evaluasi itu untuk Bu Mariaman nanti setelah pengobatan, jalan 2 bulan pengobatan, biasanya bulan kelima nanti dilakukan foto ulang ronsennya, begitu. Oke, nanti Ibu kembali ke poli paru, nanti di sana dijelaskan bagaimana biar tidak terjadi penularan ke anak-anak. Nanti anak-anaknya juga kalau bisa sambil dicek ya, biar kelihatan sudah terjadi penularan atau belum untuk pengobatannya lebih dini gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi. Iya, saya dari bagian radiologi, saya dokter radiologi. Ini di sini saya akan menjelaskan hasil foto ronsennya Mbak Ami ya. Mbak Ami kemarin udah di ronsen. Mbak Ami gejalanya kan kemarin batuk nih. Nah, makanya ini kita ronsen. Nah, hasil ronsennya udah jadi. Nah, di sini seperti Mbak Ami lihat ada gambaran di parunya cenderung ke arah ini ya, paru kan harusnya warnanya hitam nih, karena kan dia terisi udara. Nah, parunya Mbak Ami ini cenderung banyak putihnya. Nah, seperti di sini, ini cenderung putih. Nah, kemudian di bagian atas parunya Mbak Ami ini ada gambaran seperti rongga, kemudian dia diselingkupi oleh warna putih yang melingkupi. Nah, ini namanya kavitas. Nah, kavitas ini salah satu ciri khas bahwa Mbak Ami ini kemungkinan terkena TBC paru. Nah, tidak usah sedih. TBC paru insya Allah akan ini ada obatnya. Nah, memang harus sabar karena pengobatannya mungkin nanti oleh dokter paru akan dijelaskan bahwa memang pengobatan TBC paru itu tidak dalam jangka waktu yang cepat, tapi yang agak lama. Nah, nanti mungkin ada evaluasi untuk gambaran di foto ronsennya dan sebagainya. Okay? Mungkin itu aja dari saya. Nanti bisa ada yang ditanyakan mungkin dari gambarannya. Ini mau bertanya dokter, kan tadi katanya banyak putih-putih. Yang putih itu di bawah apa ya? Oh ini sebenarnya tidak masuk ke gambarannya, tidak apa-apa. Ini yang kita lihat di sini sama di sini saja. Jadi itu putih-putih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mbak Ami nggak usah takut. TBC tidak semenakutkan itu, ya. Sudah ada obatnya. Asal Mbak Ami nanti sesuai arahan dokter paru, insya Allah nanti bagus. Dan insya Allah tidak sampai terjadi yang menjadi lebih parah. Tapi syaratnya Mbak Ami harus rutin, ya. Minum obatnya, jangan lupa. Ya. Gitu saja. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak Ami? Tadi katanya lama dokter obatnya. Kira-kira lama itu berapa lama?
Biasanya 6 bulan, nanti 2 bulan pertama dievaluasi. Nah, kadang beberapa kasus memang kalau yang parah bisa tambah bulannya, tapi semoga Mbak Ami enggak. Ya, itu ya Mbak Ami. Semoga sehat, nanti ada perbaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Izin saya Dr. Guntur untuk sebagai radiolog untuk menjelaskan hasil pemeriksaan Ibu Ira. Ibu Ira baru saja dilakukan pemeriksaan foto ronsen, nggih, dengan kondisi keluhannya batuk. Sudah berapa lama, Bu Ira? Ya, 1 bulan ini. 1 bulan, nggih. Sudah lebih dari 2 minggu, nggih. Jadi sudah diindikasikan untuk melakukan pemeriksaan foto ronsen, nggih. Izin Ibu untuk foto ronsen ini akan saya jelaskan nggih hasilnya. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan foto ronsen ini tampak dari gambaran paru ibu itu ada gambaran putih-putih gitu di sekitar di kedua paru. Dalam gambaran putih-putih itu seharusnya tidak ada. Karena secara normalnya paru-paru itu isinya udara. Udara itu warnanya hitam. Kalaupun ada warna putih itu sebenarnya corakan yang sedikit. Tapi dari gambaran paru ibu ini corakan putihnya cukup banyak. Sehingga itu menggambarkan ketidaknormalan dari gambaran paru ibu. Gambarannya itu khas sekali untuk gambaran penyakit paru yang bisa yang dikenal orang TBC. Untuk yang khas juga dari gambaran paru ibu itu juga ada gambaran di bagian atas paru ini, gambaran hitam dikelilingi lingkaran putih. Itu merupakan gambaran sebenarnya kalau dari gambaran kasat mata dari parunya itu sebenarnya ada lubang di paru itu. Di lubang itu akibat dari infeksi yang cukup lama, cukup parah. Sehingga mohon maaf dari gambaran ronsen ini kondisi paru ibu sudah cukup parah dan membutuhkan pengobatan. Pengobatannya juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter parunya, nggih. Gitu, nggih. Ada pertanyaan dari Bu Ira? Terus nanti kalau misalkan udah sembuh, paru-parunya bisa baik lagi enggak? Gambarnya kira-kira gimana nanti kalau obatan? Baik Bu Ira, nanti kan dilakukan evaluasi berkala nggih untuk kondisi paru ibu. Nanti mungkin setelah 2 bulan nanti dilakukan foto ulang, setelah 5 bulan dilakukan foto ulang. Nah itu kita lihat lagi kondisinya. Pada umumnya sih dari paru yang sudah dilakukan pengobatan, jika tidak ada penyakit lain, misalnya mohon maaf HIV, mohon maaf nih, penyakit lain itu kan yang biasanya menyertai penyakit paru nih. Kalau misalnya secara imunologis nih, kalau tidak ada penyakit paru pasti ada gejala sisanya, ada kondisi paru yang ada istilahnya kalau misalnya ada perlawanan dari paru tentunya karena sistem imun masih bagus, pastinya tentu ada perlawanan dari sistem imun parunya sehingga itu pasti ada menyisakan gambaran yang beda dari kondisi paru normal begitu Bu. Oke. Jelas nggih jelasannya? Oh nggih matur nuwun. Nggih. Semoga bisa membantu untuk mengetahui tentang gambaran parunya nggih. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Nggih.